Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Baik, jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat 48. Dan Matius 19 ayat 21. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Matius pasal 5 ayat 48 dan pasal 19 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi ini kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menjadi sempurna. Kita masuk pada bahagian yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal minggu lalu kita sudah belajar. Saya ingin mengingatkan, pertama, menjadi sempurna adalah mutlak. Karena itu adalah kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi dengan demikian kita sudah dapat memahami bahwa ini kehendak Tuhan, ini ketetapan Tuhan. Itu sebabnya menjadi sempurna adalah mutlak. Bukan tawar-menawar, bukan argumen dan lain sebagainya, apalagi memakai filosofi dunia di luar sana dengan selalu berkata, belum ada orang yang sempurna, atau tidak ada orang yang sempurna. Tidak, itu kita kuburkan. Sebagai orang percaya itu tidak berlaku. Kita hanya boleh memakai istilah itu untuk menyadari dan menemukan kekurangan-kekurangan kita dan mengakuinya dan bersedia merubahnya dan tidak melakukannya lagi. Tetapi istilah itu tidak boleh kita pakai untuk melegalkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, apalagi memeliharanya supaya dapat diulangi dengan harap maklum. Karena memang saya belum sempurna. Bukan. Jadi istilah itu andai kata kita mau pakai, hanya sebatas alat kontrol. Ketika kita menemukan ada yang kurang pada diri kita,
ada kekeliruan pada diri kita, dan saat kita menemukan, segera kita akui dan segera berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kekurangan yang sama. Sebab kalau kita menghendaki orang yang ada di sekitar kita selalu memaklumi dengan senjata, belum ada yang sempurna, maka kita tidak akan pernah sampai kepada terwujudnya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menetapkan, hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna adanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita pahami sebelum kita lanjut. Nah, jadi ketika Tuhan menetapkan bahwa haruslah kita menjadi sempurna, dan kita menemukan diri kita secara kenyataan belum ada yang sempurna, itu berarti Tuhan menghendaki kita menuju kesempurnaan. Saya ulangi. Ketika kita menemukan ada hal-hal yang belum sempurna di dalam diri kita, sehingga terjadi kesalahan, kita berbuat salah, kita ada kekurangan sana sini di dalam diri kita. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka karena Tuhan menetapkan menjadi sempurna adalah mutlak, kita harus bersedia menuju kepada kesempurnaan. Kalau tidak, kita akan tetap memelihara kekurangan-kekurangan kita. Kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Dengan mengharapkan orang-orang, dan bukan hanya mengharapkan, memaksakan orang-orang yang ada di sekitar kita memaklumi kekurangan-kekurangan kita, menerima kesalahan-kesalahan kita, karena alasan belum ada orang yang sempurna. Tidak boleh, saudara, itu kuburkan, karena Tuhan tidak kompromi dengan itu. Karena ayat yang sudah kita baca tadi berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna adanya. Dan saya tidak usah jelaskan lagi, ketika Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, yang berkata, perintah-perintah Tuhan saya sudah lakukan dari sejak kecil. Yesus berkata, tinggal satu yang kurang padamu. Apabila kamu mau menjadi sempurna, jualah semua yang ada padamu, bagikan kepada orang miskin, mari ikut aku, dan kamu akan beroleh harta di sorga. Tapi kemudian orang muda yang kaya dan juga rohani ini, apa yang terjadi? Dia balik, dia tinggalkan Yesus dengan hati yang sedih, dan Alkitab sangat jelas menulis di situ. Apa sebabnya? Dikatakan, ia menjadi sedih oleh karena banyak hartanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita nanti sebentar akan saya bacakan ayatnya, saya jelaskan dulu, saya ingat. Disinilah menunjukkan betapa banyaknya orang-orang rohani yang menyangka bahwa nilai-nilai rohani yang ada pada dirinya sudah sedemikian rupa, padahal hanya jadi hiasan. Jadi saudara bersyukur kalau kita boleh mencapai dan memiliki nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita dari iman kita. Tapi itu bukan hiasan. Kita rajin berdoa bukan untuk jadi hiasan supaya orang mengenal kita rajin berdoa. Kita suka menolong orang, itu bukan sebagai satu hiasan untuk orang tahu, oh orangnya suka menolong orang. Bukan hanya jadi hiasan yang ada pada kita.
Kebaikan-kebaikan yang ada pada kita bukan hanya menghiasi diri kita, tetapi kita akan diperhadapkan dengan apa yang namanya realita untuk membuktikan apakah nilai rohani yang kita miliki itu benar-benar adanya atau hanyalah hiasan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan lanjut, dan ini yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi ini adalah mutlak, dan saudara dan saya sedang menuju kesempurnaan. Apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu adalah proses untuk menjadi sempurna. Itu sudah dijelaskan poin-poin apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sempurna. Pagi ini kita akan belajar apa yang Tuhan proses. Apa yang Tuhan lakukan atas diri kita? Saya sudah berikan gambaran yang jelas dari kebenaran firman Tuhan, juga dari Kamus Bahasa Indonesia, apa arti kata sempurna. Karena seringkali istilah ini kita pakai, kita sendiri tidak tahu. Sehingga selalu kita bertahan dengan filosofi duniawi. Belum ada yang sempurna. Tidak ada, bahkan lebih parah lagi, tidak ada orang yang sempurna. Nah, pemahaman, makanya saya bertanya minggu lalu, di benak kita ini apa yang ada dalam pemahaman kita orang sempurna? Padahal setiap orang punya hal ini di dalam hidupnya, kesempurnaan di dalam dirinya. Hanya kadang-kala kita memakai istilah ini, ya karena sudah terbiasa. Terbiasa memakai istilah ini untuk mempertahankan kekurangan kita. Untuk orang harus maklum kekurangan kita. Orang harus menerima kesalahan kita. Dan ketika orang memakluminya, ya sudahlah, karena memang belum ada yang sempurna. Maka kemudian adalah kesempatan bagi kita mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi. Yang lebih parah, ketika ada orang di sekitar kita mulai semakin menampakkan kekurangan dan kesalahan kita, apa kita menyaut? Jangan samakan saya dengan kamu, kamu ya kamu, saya. Oh, ini goblok saudara, orang yang seperti ini. Kita tidak boleh memiliki kebodohan dengan jawaban yang menunjukkan kebodohan kita. Saudara, Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saya mau tanya, bisakah saudara dan saya, kita bicara fisik dulu, bisakah saudara dan saya melihat apa yang kurang di dalam tubuh kita? Kadang-kadang kita harus tersinggung ketika orang berkata, ada sepotong kangkung di celah gigimu itu. Masa? Ini. Atau sementara kita makan bersama orang mulai kode. Yang tapi anehnya ya, setiap kali kita kode begini pasti orang itu tabalik. Karena saling berhadapan kan. Kalau ini saling berhadapan, ini kanan jadi kiri jadi kanan. Ketika ada sementara makan di restoran, ada nasi sepotong keluar di sini, sementara dia asik, kita tunjuk. Maka dia akan tunjuk juga sebelah sana, padahal sebelah sini tuh. Ya, itu umumnya begitu. Kenapa? Kenapa orang? Atau ada yang lebih sopan lagi, maaf, dia tidak mengerti. Ada lagi yang kasih kode, ada tamu. Nah, biasanya sudah ngerti, ada tamu. Nah, dia sudah tahu. Nah, kita butuh orang lain.
kalanya memang kita butuh orang lain untuk memberitahukan apa yang kurang pada kita. Atau ada kalanya bukan hanya butuh, secara alamiah orang lebih mudah melihat kesalahan, kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Minggu lalu saya bertanya, pagi ini dengan pertanyaan yang sama. Adakah orang yang datang dalam kebaktian pagi ini yang tidak berhadapan dengan cermin dulu? Ada enggak? Ibu-ibu coba tolong buka tasnya, jangan ada peralatan makeup di situ. Paling tidak cermin kecil. Bayangkan ibu-ibu punya kaca spion. Bukan cuma mobil. Punya kaca spion. Untuk apa itu cermin? Sangat menolong untuk melihat apa yang kurang pada kita. Jadi ketika orang menemukan kekurangan kita atau dengan kesalahan, ya dengan sangat, tidak usah bilang orang rohani, orang duniawi, orang dunia di luar sana bisa dengan rendah hati berkata, oh ya terima kasih, maaf, terima kasih, memang saya salah. Ini tidak, jangan samakan saya dengan kau pintar, saya bodoh. Tambah goblok. Diakui dirinya apa? Dia akui dirinya bodoh. Nah, peliharalah saudara menjadi sempurna adalah mutlak. Jadi kuburkan itu istilah duniawi di luar, filosofi dunia itu di luar yang selalu kita pakai. Belum ada yang sempurna. Tidak, lebih parah lagi, tidak ada yang sempurna. Ya maklumlah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saudara, apa yang Tuhan lakukan atas diri kita? 1 Tesalonika 5. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Sudah dapat? Ya? Sudah? 1 Tesalonika 5 ayat, ya baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, seutuhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Masa cuma di luar sana nyanyian boleh berkata sempurna. Waduh. Dan saudara juga punya, oh itu lagu favorit saya, sempurna, sendiri tidak pernah mau berubah. Jadi karya Allah itu sempurna. Yang selalu kita renungkan luar biasa. Karya Allah itu luar biasa. Dari orang berdosa kita disebut orang kudus. Mari kita renungkan. Nah, jadi roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jika minggu lalu kita pada bagian akhir belajar bahwa ada proses menuju kesempurnaan, sehingga dengan sangat sederhana kita bisa simpulkan kesempurnaan bukan hadiah, tetapi proses. Kesempurnaan bukan jadi dengan sendirinya, tetapi proses. Sama seperti saudara dan saya dari orang berdosa dan tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Selain daripada Tuhan sendiri harus datang di dalam Yesus Kristus. Mati tersalib di Golgota. Dan darahnya yang tercurah menebus kita dari segala dosa. Tidak ada cara lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan.
Tuhan menghendaki roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Kita sangat bersyukur karena ketika kita menjadi orang percaya, roh kita telah diganti dengan roh yang baru. Iblis tidak bisa menyentuh itu, kecuali kita memberinya pintu untuk dia menyentuhnya. Itu sebabnya mengapa Tuhan sangat marah dan benci kepada apa yang namanya persinahan rohani. Karena roh kita dinajiskan, roh kita dicemari, roh kita jadi kotor. Tapi banyak orang menganggap remeh. Perzinahan rohani dianggap remeh. Bergaul dengan hal-hal berhala, hal-hal pedukunan, hal-hal kuasa gelap dianggap biasa. Maka Tuhan memberikan kutukan 120 tahun ke depan sampai 160 tahun ke depan orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal kenajisan roh. Jadi jangan anggap remeh, saudara. Jangan anggap remeh dengan mantan penyembah berhala, tapi kemudian kita tidak tuntaskan. Atau kita mantan atau pernah berhubungan dengan pedukunan. Pernah hidup kita hanya sangat tergantung dengan bintang-bintang, horoskop dan lain sebagainya. Itu menajiskan roh. Itu sebabnya juga perlu terpelihara sempurna. Tidak boleh ada ilah lain satu titik apapun bentuknya selain hanya Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Mungkin kita berkata, saya bukan penyembah berhala. Tetapi tanpa kita sadari, seringkali adat istiadat yang berbau mistik kita tetap pelihara dan kita tetap jalani. Itu menjadi langkah, atau kalau saya mau itu kan batu loncatan atau titik lubang jarum yang kita buat. Dan jangan lupa, Alkitab berkata lebih mudah seekor unta masuk di dalam lubang jarum. Jadi Tuhan menghendaki roh kita terpelihara sempurna. Karena Ia sudah memberikan roh yang baru. Apa namanya? Roh ketaatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, dan ini proses. Tidak jadi dengan sendirinya. Nah, nanti akan saudara tangkap bagaimana proses itu terjadi atas diri kita. Sehingga benar-benar kita bisa mempertahankan diri kita terpelihara sempurna roh itu. Minggu lalu kita sudah banyak bicara bagaimana, karena dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Minggu lalu kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana perhatian kita terhadap apa yang kurang pada tubuh kita. Itu sebabnya sebelum kita datang ke kebaktian, kita laporan dulu ke cermin. Dan cermin memberitahukan, terlalu panjang itu garis kening. Nah, dihapus sedikit. Nah, sotasmer kiri kanan itu, bibir merah. Nah, kita rapikan lagi. Itu baru bagian muka. Tetapi dari ujung rambut sampai kepala, makan ongkos. Apalagi mai tua minta yang bermerek. Beli satu macam bisa 5 macam di merek lain. Masih ingat iklan? Memangnya aku makan mereknya. Ya. Tidak ada orang yang akan datang kepada saudara dan pakai kodani minyak rambut berapa harganya minyak rambut yang kodani pakai? Tidak ada orang mau pusing tanya. Pakai minyak kelapa juga orang tidak mau pusing.
Cuma tentu kalau minyak kelapa dari jauh, ini rupa bau minyak kampung. Tidak ada. Tidak ada orang mau tanya saudara pakai sampo 3 in 1 atau 5 in 1. Tidak ada. Dulu juga orang cuma pakai kelapa kok diparut dan kemudian pakai cuci kepala. Kelapa dipakai cuci kepala. Tidak ada. Tetapi itulah perhatian kita. Kadang-kadang orang menganggap saya ekstrim. Kenapa? Orang cari sesuatu yang bermerek, yang pakai merek. Saya bilang saya tidak mau. Pernah ada orang kasih ikat pinggang yang bermerek. Dan ada mereknya. Saya bilang saya cari ikat pinggang yang tidak pakai merek. Kenapa? Dan andai kata yang harus Anda mau memberikan itu, boleh, tapi boleh merek, tapi saya tidak mau pakai ikat pinggang yang ada merek di depan. Kenapa? Sama dengan enak sekali itu pabrik. Saya promosikan DP merek kemana-mana, saya pakai DP merek, ya kan? Nah, coba ibu-ibu kan suka pakai tas yang pakai merek kan? Saudara turut membantu membuat itu tas lebih laku. Tanpa dengan perusahaannya gratis iklan. Nah, saudara, inilah perhatian kita terhadap memelihara tubuh sempurna. Baru-baru saya jalan, mungkin berapa bulan yang lalu. Satu saat saya lihat ada tertarik sehingga di satu stand di mall. Ini kok lain-lain ini sepatu. Oh, rupanya sepatu ini khusus untuk laki-laki pendek. Setiap orang yang pakai itu sepatu jadi tinggi. Saya bawa teman saya yang sering jalan dengan dia. Kita orang mampir dulu ini. Anak kan pendek, beli ini sepatu. Ya, karena jadi ada-ada saja saudara. Persis ini perempuan yang pakai hak tinggi, tapi dia hak di dalam. Luar biasa orang punya juga kecerdikan bagaimana menolongin laki-laki pendek. Minta maaf yang pendek ya, ini pertolongan, ada berita gembira. Jadi dia punya hak bukan di luar. Kalau sepatu perempuan kan yang pakai hak tinggi, apalagi kalau pakai kebaya kan dengan sarung kan harus pakai hak tinggi ya. Tidak ada orang pakai kebaya dan atau sarung pakai sepatu kets. Tidak ada. Ini dia punya hak di dalam. Jadi di luar persis seperti biasa, tidak ada apa-apa. Tapi dia punya diisi di dalam tinggi sekali. Nah, terus dia coba. Kita jadi pede om. Dia sudah beli, tidak usah. Tapi begitu dia lihat, ini memang parah ini kita ya. Begitu dia lihat harganya murah. Murah sekali. Dia tidak jadi beli. Aneh kan? Aneh. Ya, ada manusia seperti ini? Ada. Karena sudah terbiasa dengan apa? Yang bermerek pasti. Saya bilang bukan DP merek yang kamu mau pakai. Ini untuk tolong kamu kasih tinggi badan. Dia sendiri sama, kita jadi pede. Kita sama tinggi deh om. Oh iyo, beli ya. Gara-gara murah, dikira murahan. Padahal ini kan suatu penemuan yang harus dihargai. Kamu tanya saja di sana yang mana yang paling mahal. Mungkin pemikiran saya satu saat orang tanya, beli di mana di sana berapa? 300. Cuma 300. Peku-peku punya. Nah, jadi saudara, perhatian kita begitu serius dan begitu rupa terhadap apa yang menjadi kekurangan yang ada pada fisik kita. Kita seringkali hal rohani kita tidak mau pusing. Demikian juga hal jiwani kita. Di dalam dikatakan jiwamu juga terpelihara sempurna. Di situ ada kehendak, di situ ada pikiran, di situ ada perasaan. Dan selalu faktor jiwani ini adalah pintu gerbangnya iblis untuk menerobos kita supaya dia bisa menyentuh sampai di dalam. Tuhan mengatakan
harus terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna. Nah, oleh karena itulah baik roh kita, baik jiwa kita, baik tubuh kita tanpa ini pokoknya kita urus. Nah, kita lihat dulu. Bagaimana supaya roh kita terpelihara sempurna? Ibrani 12 ayat 2. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Sudah? Oke, kita baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan lebih lanjut, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Allah yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kenapa ada perkataan memimpin kita kepada iman yang sempurna? Apakah iman kita di dalam Kristus tidak sempurna, atau yang kita Yesus yang kita imani tidak sempurna? Bukan itu maksudnya. Baca Yakobus 2 ayat 22, dan di situ kita tahu apa itu iman yang sempurna. Dan kita akan menemukan apakah ini juga ada di dalam hidup kita. Sudah? Sudah dapat? Oke, kita baca. Kamu lihat bahwa sudah dapat Yakobus 2? Oh, sudah, cari dulu. Masih bunyi kertas. Yakobus ya di depan. Lebih enak cari itu Alkitab yang tidak pakai indeks daripada yang pakai indeks. Kalau yang pakai indeks, saudara mesti keker dan cari DP huruf. Begitu lupa kacamata susah. Kalau tidak pakai indeks, nah langsung dapat. Iya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, teringat yang saya sampaikan tadi. Selama nilai-nilai rohani yang kita miliki hanya jadi penghias, itu iman tidak akan jadi sempurna. Malahan semua nilai rohani yang kita miliki yang hanya jadi penghias diri kita akan menjadikan kita sombong rohani dan tukang hakim orang lain. Tetapi jika nilai rohani yang kita miliki kita praktekkan dalam perbuatan, maka iman kita menjadi sempurna. Nah, sekarang tinggal kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Apakah perintah Tuhan kita sudah lakukan? Apakah kehendak Tuhan yang kita ketahui kita lakukan? Atau hanya kita tahu? Ada tertulis angkatan untuk tahun ini ada sertifikat yang akan diambil ya mulai dari minggu lalu ya. Modul 1, modul 2, modul 3. Wah. Tinggal dijejer. Ya. Sama dengan teman saya masuk di kantornya, dia bukan jejer, dia punya ijazah, dia jejer, dia punya ijazah seminar. Apa itu? Seminar hidup berjamaah. Nah, saudara, jadi inilah ketetapan Allah. Ketika kita melakukan firman yang kita ketahui,
dan melakukannya, tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan, tapi tepat seperti yang Tuhan katakan, dikatakan oleh firman Allah, iman kita menjadi sempurna untuk isi firman tersebut. Masih ada lagi perintah yang lain. Ketika perintah yang lain kita lakukan, maka iman kita juga menjadi sempurna sesuai dengan isi daripada perintah Tuhan itu. Makanya firman Tuhan menghendaki supaya kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oke? Baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, salah satu faktor penghambat yang sangat kuat untuk tidak melakukan perbuatan iman atau tidak melakukan perintah Tuhan atau tidak mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki adalah unsur jiwani. Sehingga membuat iman kita tidak menjadi sempurna. Sehingga membuat iman kita tidak disertai perbuatan. Tidak disertai perbuatan iman. Tetapi hanya hidup kita dihiasi dengan hal-hal rohani. Apa itu? Isinya hanya aktivitas ibadah. Isinya hanya aktivitas pelayanan. Saudara, kualitas rohani kita tidak diukur dari aktivitas ibadah maupun aktivitas pelayanan. Sekalipun itu mutlak harus ada pada diri setiap orang percaya. Tetapi kualitas rohani kita nampak jelas kualitasnya ketika kita diperhadapkan dengan realita hidup di mana kita ditantang untuk melakukan firman apa yang Tuhan katakan sebagai jawaban untuk realita yang sedang kita hadapi. Tetapi banyak orang rohani gagal di sini. Kenapa? Sebab kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan pelayanannya hanya menghiasi diri. Tapi ketika dia menghadapi hidup sehari-hari, ia tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Tidak bisa. Nah, itulah bahagian dari unsur jiwani. Pikiran kita sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Ini adalah faktor penghalang yang sangat kuat untuk tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga kita atau iman kita tidak sempurna. Roh kita tercemar. Nah, oleh karena itu Tuhan menghendaki berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi, ini terjemahan yang baru nih. Seringkali kita terlalu cepat memakai istilah sehingga kita bingung. Janganlah kamu serupa dengan, apa artinya?
kalau kita tidak baca yang sebenarnya, kita akan menafsirkan atau multitafsir. Jangan, karena pakai istilah, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ya memang saya manusia, dunia ya planet. Padahal kalau saudara punya terjemahan lama itu sangat jelas. Jangan kamu seperti orang dunia. Bukan seperti dunia ini. Jangan kamu seperti orang dunia. Kalau ada istilah orang dunia, berarti orang-orang duniawi. Jadi apa tuh orang dunia? Ya orang dunia kalau kita bicara tentang konteks kesempurnaan, orang dunia punya filosofi. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi harap maklum. Jangan paksa saya jadi kamu. Kamu ya kamu, saya ya saya. Padahal kehadiran siapapun di sisi kita yang jauh lebih dari kita, bahkan menemukan kekurangan kita, itu sangat menolong kita. Memang ada ayat, bahkan juga ada filosofi di luar sana yang mengatakan murid tidak pernah melebihi gurunya, tapi paling tidak sama dengan gurunya. Jadi kalau ada sesuatu siapapun di sekitar kita yang lebih dari kita, bahkan menemukan kekurangan kita, ya puji Tuhan, syukur. Satu saat saya diminta oleh salah satu diaken gereja. Dia sangat terbeban dengan gerejanya dan sangat prihatin dengan gembalanya. Jadi dia berbicara secara pribadi dan ya sangat memohon supaya saya dapat memberikan atau satu orang hamba Tuhan dari Palu untuk melayani di tempatnya. Saya katakan, untuk apa? Saya sangat butuh. Supaya ada alat pembanding. Bisa saudara renungkan? Kalau kita hanya pikiran dangkal dan pikiran ekstrim, masa mau jadi alat pembanding? Padahal itu secara pemahaman, secara umum dan secara kebenaran firman itu tidak salah. Cuma mungkin istilahnya yang dia tidak pahami. Jadi dia butuh ada ada orang lain yang juga, atau ada hamba Tuhan lain yang juga ada di gerejanya. Supaya gembalanya ini bisa menemukan kekurangan-kekurangannya dan mau belajar dengan orang yang saya kirim. Saya katakan, tidak semua orang mau belajar. Tidak semua orang mau mengupgrade dirinya. Tidak semua orang yang menemukan kekurangannya itu mau memperbaiki dan mau lebih baik. Saya dulu selalu diperhadapkan dengan ketika menghadapi atau membahas tentang karakter-karakter orang. Sering saya mendengar ketika saya akan menindaki, berikanlah kesempatan. Berikanlah kesempatan. Dan saya tidak dengan filosofi seperti ini, tidak ada